di Desa Ngunut, sebuah wilayah subur yang terbentang di kaki Gunung Wilis. Nama Danu Suryono begitu lekat dengan cerita tentang kekayaan, kerja keras, dan kepemilikan lahan yang tak tertandingi. Penduduk desa menyebutnya sebagai juragan tanah, bukan karena gelar, tetapi karena kenyataan bahwa jejak kakinya seolah menyentuh hampir setiap petak bumi di desa itu. Pak Danu tidak lahir dalam kelimpahan. Ia tumbuh di keluarga petani sederhana yang menggantungkan hidup dari hasil sawah sewaan. Sejak kecil, ia telah memahami kerasnya hidup. Keringat dan tanah menjadi teman hariannya, sementara hujan dan kemarau menjadi penentu nasib keluarga. Namun, dari keterbatasan itu, tumbuh benih ketekunan dan rasa ingin tahu yang tajam. Ia belajar dari alam, dari kerja, dan dari kesunyian malam saat keluarga lain terlelap. Setelah remaja, Danu meninggalkan desanya untuk bekerja sebagai buruh bangunan di kota. Pengalaman di luar desa membentuk pandangan barunya tentang nilai tanah. Ia melihat bagaimana lahan-lahan yang dianggap remeh oleh banyak orang, ternyata bisa menjadi sumber penghidupan yang besar jika dimanfaatkan dengan cerdas. Dengan sisa-sisa upah yang dikumpulkannya selama bertahun-tahun, ia mulai membeli tanah-tanah tak terurus di pinggiran desa yang mulai ditinggalkan pemiliknya. Kembali ke Ngunut di usia muda, ia membawa keyakinan dan beberapa lembar sertifikat hak milik. Di mata warga, ia tampak seperti pemuda biasa, tapi perlahan, melalui strategi dan ketekunan, ia mulai menyusun satu persatu kepemilikan lahannya. Ia tidak menimbun, tapi mengelola. Ia tidak membiarkan tanah-tanah itu tidur, melainkan membangunkannya menjadi sawah produktif, kebun hortikultura, atau tempat tinggal sederhana yang disewakan kepada warga lain. Waktu terus berjalan, dan wajah desa berubah. Jalan mulai diaspal, toko-toko kecil bermunculan, dan pemukiman baru tumbuh di lahan-lahan yang dulu dianggap tak berguna. Dan di balik semua itu, selalu ada jejak tangan Pak Danu. Ia tidak hanya membangun aset untuk dirinya sendiri, tapi juga menggerakkan roda ekonomi desa. Ia membuka lapangan kerja, memperluas akses air bersih, dan membiayai pembangunan fasilitas umum tanpa pamrih. Namun, hidup sebagai juragan tanah tak selalu berarti tenang. Ia pernah menghadapi tudingan, kecemburuan, bahkan gugatan. Tapi dalam setiap ujian, ia memilih jalan damai. Ia percaya bahwa harta yang paling berharga bukan hanya sebidang tanah, tapi nama baik yang ia rawat sepanjang usia. Kini, di masa senjanya, Pak Danu dikenal bukan karena hartanya saja, tapi karena kebijaksanaannya. Ia lebih banyak duduk di beranda rumah kayunya yang menghadap ke hamparan sawah miliknya sendiri. Ia menikmati sisa usia dengan ketenangan, ditemani anak-anak yang mulai meneruskan pengelolaan asetnya. Ia tidak meninggalkan kekosongan, melainkan warisan nilai kerja keras, ketulusan, dan keberanian melihat potensi di balik hal-hal sederhana. Di Ngunut, nama Pak Danu akan terus hidup dan dikenal oleh banyak orang,